Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia. Kalau baca-baca media sosial, kadang saya tuh ketawa sendiri melihat pandangan dari banyak orang yang berpersepsi bahwa saya membenci Presiden Jokowi. Saya juga heran, mungkin sama dengan kalian. Kenapa sih kita itu dipersepsikan membenci ya? Padahal saya sudah lama menghilangkan sifat benci pada siapapun, pada apapun. Karena benci itu sifatnya negatif. Dan memelihara sifat negatif di dalam diri sendiri itu berpengaruh jelek pada pikiran, pada kesehatan juga, pada hidup, dan pada banyak hal. Kebencian itu merusak manusia. Dan mereka yang memelihara kebencian itu sebenarnya sedang merusak diri mereka sendiri. Enggak, sama siapapun saya nggak pernah benci. Buat apa? Rugi malahan. Tetapi bukan karena tidak suka membenci itu membuat saya kemudian diam saja ketika ada hal yang tidak beres berlangsung. Saya dan mungkin kita dulu membela Jokowi bukan karena kita menjilat, karena pengen jabatan, atau malah karena pengen dapat uang dari pemerintah. Saya membela karena berharap pemerintah berjalan pada tracknya, mengawal pembangunan dan mensejahterakan rakyatnya. Pada saat Jokowi membangun banyak bendungan, kita berharap itu memajukan banyak petani dan menjadikan Indonesia daulat di bidang pangan. Ketika Jokowi membangun kereta cepat, kita berharap Indonesia akan mencuri perhatian dunia internasional sehingga banyak investasi yang masuk ke sini. Ketika COVID menyerang, kita membela pemerintah yang tidak melockdown negara sehingga ekonomi runtuh. Yang bahkan narasi lockdown itu datangnya dari partai-partai yang sekarang bergabung dengan pemerintahan Jokowi sekarang. Tetapi ketika terjadi perombakan konstitusi di Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran, masa kita harus diam aja? Tetapi ketika Jokowi sebagai presiden yang seharusnya menjadi wasit di dalam pilpres malah berpihak pada salah satu kontestan, masa kita juga harus diam saja? Ketika ada gerakan untuk menambah jabatan presiden 3 periode, masa kita juga harus diam aja? Ketika ada rencana DPR yang ingin meloloskan Kaesang yang belum cukup umur, masa kita harus diam aja? Kita mengkritik kebijakan-kebijakan itu bukan karena membenci sosok Jokowi, bukan. Dan Jokowi bagi saya adalah manusia biasa. Meski dirinya adalah Presiden Republik Indonesia. Ya namanya manusia, kadang benar dan kadang salah. Masa ketika ada kesalahan kita harus diam saja? Justru kritikan kita itu yang menjaga pejabat publik supaya tetap pada relnya. Bukan malah dibenar-benarkan hanya karena kata cinta. Kalau kita sayang pada seorang teman, kita itu wajib menegurnya kalau dia berbuat salah. Jangan malah menjorokannya ke jurang dengan segudang pujian. Bukan, saya bukan tipikal itu. Bahwa Jokowi di awal-awal pemerintahan masih ada di dalam track, ya itu harus diakui. Pembangunan di mana-mana dan banyak hal yang harus dibela. Tetapi ketika di ujungnya, di akhirnya berubah, masa harus tetap dibela? Ya enggak lah. Saya bukan penjilat dan saya tidak cari makan dari pemerintah. Suka tidak suka, begitulah cara berpikir saya. Beda dengan teman-teman yang akhirnya memaksakan diri untuk terus membela meski dia tahu ada kesalahan. Seperti ada seorang teman yang karena tidak suka saya mengkritik seorang Jokowi, akhirnya memfitnah bahwa saya sekarang dekat dengan Rizik Syihab. Ini gila kan? Tapi itulah yang disebut dengan propaganda hitam. Kill the messenger. Bunuhlah si pembawa pesan. Itu istilah kerennya. Karakter saya dibunuh supaya banyak orang gak percaya.
Dan teman saya sendiri itu malah tutup mata bahwa partainya yang dulu benci banget sama PKS sekarang malah ada di kendaraan yang sama. Lucu kan? Tapi ya sudahlah. Saya juga nggak peduli mau dikatain apapun, nggak penting juga. Urusan saya sekarang bikin film dengan latar belakang sejarah. Itu misinya sekarang supaya generasi muda tidak buta sejarah. Mau presidennya siapa, itu udah gak penting. Toh mau mendukung gila-gilaan, mau membenci juga gila-gilaan. Kita juga gak pernah minta apa-apa. Pemerintah jalan sendiri, ya kita juga cari makan sendiri. Itu aja. Nah, sebentar lagi Jokowi tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI. Terus ada yang nanya, bagaimana sih sikap saya? Lah, namanya kekuasaan itu kan memang ada akhirnya. Masa sih mau berkuasa terus? Fakta bahwa kekuasaan Jokowi akan berakhir tanggal 20 Oktober itu sesuatu yang nyata. Fakta bahwa Prabowo akan menjadi presiden itu juga sesuatu yang nyata. Pasti gaya pemerintahannya akan berbeda. Dan ketika kebijakan presiden baru itu bagus, kita pasti akan mendukung. Ketika melenceng, ya kita juga yang punya hak sebagai warga negara untuk mengkritiknya. Sesimpel itu. Jadi ketika saya bilang kekuasaan Jokowi tinggal sebentar lagi, ya jangan pada marah dong. Itu kan faktanya. Saya dan kita semua akan tetap mengawal sampai jabatan presiden berakhir. Kalau akhirnya di ujung jabatan sana, saya banyak mengkritik. Itu hak juga sebagai warga negara yang membayar pajak. Kalian yang mau memuji terus, ya itu juga hak. Jadi santai saja. Tapi karena Jokowi sudah mengucapkan selamat tinggal di akhir masa jabatannya, saya juga akan mengucapkan terima kasih atas hal baik yang telah dikerjakan dan mengkritik hal blunder di dalam kebijakannya. Selamat jalan Pak Jokowi. Pemerintahanmu berkesan sekali dan akan selalu membekas dalam ingatan, baik dalam hal yang baik maupun hal terburuk yang pernah dilakukan. Semoga dalam perjalanan sebagai manusia biasa kelak, Bapak bisa mengingat bahwa kekuasaan itu tidak abadi. Semua akan hilang dan terlupakan. Nikmatilah proses kembalinya sebagai seorang warga biasa dengan fasilitas yang tidak lagi maksimal seperti ketika menjabat. Sungguh, gak ada sedikit pun rasa benci di hati. Dan gak perlu lagi saya kritik karena Bapak sebentar lagi juga bukan pejabat publik. Lebih baik berpikir bagaimana kita sebagai manusia kelak akan dikenal. Dan jangan lupa seruput kopi supaya pikiran kita tetap tenang. Saya seruput dulu kopinya kawan. Gaspol.